Maqalatu as-saniyatu ya. Saniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami' talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Jani sudah bangun ini? Oh, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Ini babnya Pak Janis nian masalahnya. Babnya kita semua, cuman ini Pak Janis seru, seneng ini. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atau nasihat atau mauidhah asaniyatu yang kedua, an Abi Bakrin dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga memberi ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Abu Bakar. Tentang As-Siddiq sudah ya. Kalau kemarin Abu Bakar itu Imam As-Sibli bukan Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq cuma satu, Salasun, adapun tiga perkara itulah tutroku, tidak akan ditemukan apa tiga bisalasin dengan tiga perkara. Jadi Pak Janis tidak akan nanti dapat tiga perkara ini kalau Pak Janis mengerjakan tiga perkara itu. Nah, itu ya. Nah, itu Pak RT ya. Salah suhi solin, artinya tiga keadaan itulah tatlubu. Tidak akan bisa dicapai bisa lasati asya dengan tiga perkara. Jadi caranya lain, bukan dengan cara ini, gitu loh maksudnya. Yang pertama, al-ghina. Adapun kekayaan atau kaya tidak akan bisa dicapai bilmani, dengan berangan-angan, ngalamun, menghayal. Jadi nak kayo, cuman dia menghayal. Dia punya cuman satu telur, ditetaskanlah satu telur itu nanti, ya kan? Tapi masih dipegang telur itu, timang-timang, ya kan? Nah, akhirnya berhayal dengan satu telur itu. Telur ini nanti besok netas. Nah, jadi induknya nanti beranak 10. Nah, 10 nanti beranak lagi 10. Kalau sudah banyak nanti ganti, istilahnya dibelikan kambing, jual semua. Sesudah dibelikan kambing sudah jadi banyak, jadi sapi beratus-ratus ekor, ganti apa tadi, onto tadi, ya kan? Nah, itu kalau ada yang ganggu, ngawas aku tinju pres. Yang ditinju malah telurnya tadi. Akhirnya telur sikok malah pecah. Tidak jadi dikeramkan. Yang cita-citanya angan-angan tadi gitu loh, ngalamun, ya kan? Nah, itu berandai-andai gitu. Nah, itu begitu. Bidomil mimi, artinya dibaca domah mimnya. Jami umaniyatin, artinya jamaknya lafat maniyah. Fala yaksilu, artinya tidak akan berhasil apa al-ghina, kekayaan, bil amani, dengan berangan-angan, ngalamun, menghayal. Bal bil kismati, balik namanya kekayaan itu dengan bagian atau takdir minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dikejar dengan apapun. Nah, dengan bagian, Pak, ya, jatah-jatah, ya, rezeki atau kekayaan itu jatah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tuh memang kerja, Pak, mati-matian dari pagi sampai sore. Loh, andai kan kerja mati-matian dari pagi sampai sore itu memang bisa kaya, ya harusnya kuli-kuli bangunan tuh pada paling kaya. Nyatanya kan tidak semuanya kaya, padahal prosesnya sama, kerja dari pagi sampai sore, dan hal-hal yang lainnya, ya kan itu. Umpama yang paling kaya tuh tukang suntik, ya Pak Lupi paling kaya harusnya, nyuntik orang terus, nah kan, atau kerjanya nyuntik, atau yang lain sebagainya. Artinya tidak panjang lebar istilahnya tuh, tidak apapun itu, ya. Tapi kekayaan itu memang dari bagian dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Maka jangan istilahnya itu terus sok-sokan. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Tapi intinya tidak dengan angan-angan atau tidak dengan ngalamun atau tidak dengan menghayal. Tidak akan dapat menurut sahabat Abu Bakar. Intinya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi kaya itu sudah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan atau mungkin kemiskinan ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kekurangan bisa bersabar tidak, bisa qanaah atau terima tidak. Lah yang kaya ya begitu, bisa bersyukur tidak, ya kan? Nah, tentang bersyukur sudah diterangkan tadi malam, Batur nggih. Kalau hakikatnya syukur itu langsung ingat kepada pemberi nikmat. Yang membuat nikmat itu syukurnya, yang membuat bahagia ya. Lah terus syariatnya syukur, ya kata Badur semalam itu diterangkan ya. Mulutnya alhamdulillahirabbil alamin, kita gunakan harta itu kasih istri, anak, ya kan? Ya untuk Badur beli rokok, ya kan? Ya untuk sedekah dikit-dikit dan lain sebagainya. Kalau berlebih ya ditabung. Yang penting jangan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariatnya syukur, Batur nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang penting jangan untuk yang dilarang Allah. Tuh ya. Engko nggo tuku pirang pula Pak Tamrin. Baru masuk P3K setahun belum genap ya kan? Umpama ya kan? Qala al-mu'allif rahimahullah itu udah boleh. Itu namanya mengingkari syariat daripada syukur. Jadi yang kekurangan ya bersabar, qanaah, yang ada ya disyukuri. Jangan pernah menganggap bahwa itu gawe kita atau usaha kita. Qala al-mu'allif rahimahullah. Semuanya itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji punya harta itu, kita diuji kekurangan dan lain sebagainya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tidak akan tercapai istilahnya kekayaan itu dengan ngalamun atau berangan-angan atau berkhayal. Nah, ya, tapi kekayaan itu adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasababu, dan juga sifat muda tidak akan dicapai bil khidobi dengan semir. Fala yasilu. Maaf Pak Tamrin ya. Ya. Fala yasilu, maka tidak ada akan berhasil apa sababu sifat muda tadi bihido bisari dengan menyemir rambut. Kalau putih ya biarin putih Pak Tamrin ya. Itu malah enggak usah nyemir. Sudah barokah dari Allah putih. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi kok peh putih terus biar dianggap muda terus disemir hitam. Tetap kalau tua-tua itulah ya kan itu. Kalau loyo tetap loyo itulah tetap butuh Pak Lupi. Macam mana ini umpama kan itu. Balik kali-kali malah apa merajuk pula umpama kan itu. Perlu Pak Lupi itu Pak Tamrin ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bil fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi tidak akan ibaratnya kita tuh apa ya? Mengada-adakan supaya nampak muda itu tidak bisa. Disemir biar nampak muda atau bergaya supaya nampak muda itu tidak bisa. Tua ya tetap tua. Baik disemir itu bil khanai, apa sih itu maknanya? Inai ya, penyemir lah istilahnya ya. Pewarna. Maksudnya khina itu pewarna maksudnya. Wanahu dan sepadannya inai istilahnya. Nah, jadi tidak bisa ibaratnya sifat muda itu karena di gambar istilahnya atau di apa ya istilahnya itu dipermak lah. Nah, tidak bisa begitu ya. Yang tua tetap tua. Nah, jadi muda itu tidak bisa kok ditetapkan maksudnya. Diawetkan mudanya dengan semir dipermak itu tidak bisa ya. Nah, sudah deal itu ya. Jadi muda itu tidak bisa karena dipermak. Tapi ya memang masih muda itu. Dan ini urusannya Pak Lupi.
Tapi Pak, yang jadi masalah itu kata Pak Muklis, masih muda Pak, rambutnya sudah putih, bagaimana? Ya diterima wae, ya kan? Nah, itu semua muanya itu Pak Tamrin itu ada hikmahnya, gitu loh. Iya, ya mungkin karena kita nampak sudah putih itu kan, yang harusnya perempuan tuh share, ya kan? Tapi karena nengok rambut tadi, akhirnya tidak begitu jadi. Ya, akhirnya kan jadi rem tuh Pak Tamrin, ya kan? Kolal mu'alif kasih lawan, kasih kawannya wae yang rambutnya masih agak hitam. Nah, kolal mu'alif ya. Nah iya, untuk pengerim perempuan tadi yang aturan ngesir Pak Tamrin masih muda tapi rambutnya sudah putih, ya kan? Nah, akhirnya agak-agak mundur dia. Nah, akhirnya akhirnya selamat gitu loh. Qolal mu'alif rahimahullah. Deal itu ya. Bukan ini babnya ada ya. Kaget dikira mah ada pula. Babnya itu loh ada. Pas menerangkan bab itu. Nah, kita dulu sudah perjanjian loh Pak Lupi ya. Kita ngaji Pak RT tentang babnya. Tidak ada niat menyindir, tidak ada niat menyakiti, tidak ada niat apapun itu. Kita memang ngaji di babnya ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Deal itu ya. Wasihatu dan adapun sehat. Nah, ini bagiannya Pak Lupi ya. Itu tidak akan terjadi bil adawiyati dengan obat. Nah, ya. Jadi sehat itu ya sehat. Nih, itu karena pemberian Allah fala tafsilu. Maka tidak akan berhasil apa sehatu sehat binafsil adawati dengan cuman melulu pakai obat. Bal bisifa illahi ta'ala, balik dengan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balik dari kesehatan Allah yang beri. Nah itu, karena kita kan bolak-balik sudah apa istilahnya ya kan, sakit gigi dikasih obat tidak langsung sembuh. Kalau memang obat tuh hebat kan berarti langsung sembuh. Cuman ya terus jangan pula anti obat, Pak D ya, nggak boleh. Di dunia ini itu namanya darul asbab. Yang Nabi Musa wae sakit gigi itu sama Allah disuruh nyari suket teki atau bahasa kita ilalang lah ya kan itu. Walaupun yang kedua kalinya sakit gigi lagi langsung nyari suket teki tidak sembuh. Karena tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua muanya itu perantara atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kok terus tidak mau berobat. Ada juga gitu kisahnya Nabi Musa itu asli di riwayat Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika sakit, ya kan, itu disuruh ke dokter tuh tidak mau. Nah, dikasih tahu sama dokter minum obat ini, tidak mau, tidak bisa. Aku langsung dari Allah. Ya laporlah sama Allah. Macam mana nih ya Allah aku sakit? Ya kamu berobat kata Allah. Lah, semua engkau yang menyembuhkan, engkau yang memberi penyakit iya, tapi aku sudah izin kepada dokter, izin kepada tabib, izin kepada obat untuk kasih izin untuk bisa menyembuhkan. Nah, begitu pula bahaya. Cuman setiap kita nak minum obat, nak makan, nak minum segala macam itu, yuk kita baca bismillah untuk menetralkan adat yang seolah-olah dengan makan kita kenyang, padahal yang mengenyangkan Allah. Dengan paramek kita hilang sakit kepalanya, padahal yang menghilangkan Allah. Sebelum minum obat baca bismillah untuk menetralkan adat. Nah, istilahnya begitu ya. Walaupun bismillah itu hukum sunnah, tapi usahakan kita baca untuk menetralkan adat yang seolah-olah bahwa obat itu menyembuhkan, bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai juga dengan yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar ini. Sehat itu bukan karena obat, tetapi bal bisifa illahi ta'ala, balik dengan yaitu obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu deal yaitu ya makalah yang kedua ya, bahwa kekayaan itu tidak akan bisa dicapai dengan berkhayal atau berangan-angan. Kemudahan itu tidak bisa ditutupi dengan menyemir atau mempermak diri lah. Dan kesehatan tidak bisa ibaratnya itu digantungkan dengan masalah obat, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan juga begitu. Wal maqalatu asaniyatu. Wal maqalatu dan adapun makalah atau nasihat
Asaniatu yang kedua, itu anu, asalisati yang ketiga, itu an Umar radhiyallahu anhu sambil ngetes, ngantuk apa nyimak. Qala Ibrahimullah. An Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Umar, tadi dari sahabat Abu Bakar, sekarang dari sahabat Umar. Nah, ini sama-sama mertuanya Nabi, Mbah. Sahabat Abu Bakar ya mertuanya Nabi, sahabat Umar ya mertuanya Nabi. Husnul tawadudi, adapun sayang yang terbaik, sebaik-baik sayang gitu. Al mahabbatu artinya sayang ilan nasi kepada para manusia itu nisful akli, separuh akal. Nah, ini namanya memanusiakan manusia. Ini babnya Bang Hudori ganti. Nah, dakwah kita itu Bang Hudori ya. Nah, mencintai manusia, menyayangi manusia itu adalah separuh daripada akal. Nah, itu begitu. Nah, jadi apapun itu bukan kok karena agama ini itu, nanti dulu masalah agama itu. Tapi kita kelola menjadi perintahnya agama. Lah ini perintahnya ada. Seperti dicontohkan oleh sahabat Umar, memanusiakan manusia. Kama seperti keterangan hadis ruwiyah yang meriwayatkan siapa Ibnu Hibban, ini Ibnu Hibban, wa Tabrani dan Imam Al-Tabrani, wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi, an Jabirin dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah, anin Nabi dari baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Mudaratun nasi, adapun ramah tamah atau lemah lembut ya. Mudaratun nasi, adapun ramah tamah atau lemah lembut kepada manusia itu sodakotun sebagai sodako. Nah itu separuh akal ya. Nah, pokok kita mau menerima kekurangan orang lain itu adalah separuh akal. Berkasih sayang dengan orang lain adalah separuh akal. Ai mulatofatin nasi, artinya berlaku lemah lembut kepada manusia, bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dan perbuatan. Itu yusabu akan dikasih pahala alaiha atas berlemah lembut dalam ucapan, dalam perilaku, itu akan diberi pahala. Sawabat sodakoti, sebagai pahalanya sodako. Nah itu masuknya salah satu bahwa senyum adalah sodako. Ya kan, yang sudah dulu diterangkan loh Pak De. Yang penting jangan melanggar syariat ya. Walal mu'alif rahim. Yang kiranya masuk kan nanti ada jurusannya Pak Mukhlis. Yang nanti kira-kiranya wala takrobusina ya jangan. Gitu loh maksudnya. Ada apanya dewek-dewek nanti terus tiba-tiba walaupun sama pirang Pak ya. Untuk saya terangkan, kaki tidak saya terangkan kebelablasan. Wah, tadi malam enak nian, senyum, pokoknya sodako sama pirang ya juga sodako. Lu aduh kriterianya. Ya nanti kalau kira-kira wala takrobusina ya jangan gitu loh. Kalau takrobun nikah boleh, tapi kalau takrobusina aja jangan gitu ya. Deal itu ya. Wah kakek tidak diingatkan malah kebelablasan gitu ya. Nah, kalau takrobu nikah silahkan, tapi kalau takrobu zina jangan. Wah kan ada. Nah itu dulu sudah diterangkan ya, senyum Pak De ya. Senyum Pak RT dulu sudah diterangkan, kelihatannya sepele ya kan. Apalah cuman. Nah coba Pak RT senyum dengan orang yang kiranya Pak RT jual. Nah, dibayar tanah aida itu. Nah, kira-kira berapa harganya senyum tuh? Nah, itu gambaran ukurannya. Gitu loh ya. Ya kalau Pak RT dengan Bang Edi ya lah wong kawan. Nah, coba kalau dengan saingannya Pak RT dengan musuhnya, ya kan? Suruh senyum paling bayar dulu, bayar berapa? Baru nak senyum aku. Nah, kan gitu. Itu ukuran makanya sodako. Nah, kalau pas ketemu yang elok, iyalah. Ketemu yang kita daksir Bang Kuduri, ya kan? Nah itu makanya jadi sodako. Ini salah satu dalil pendukungnya daripada senyum adalah sodako. Berlemah lembut, berkasih sayang. Nih, dulu kan berkasih sayang Batur ge, yang bab pertama. Lah sekarang berlaku lemah lembut. Kalau dulu berkasih sayang, irhamu mangfil art yarhamkum mangfisa
sama. Sekarang berlemah lembutlah kepada sesama manusia, termasuk sodako. Wakana dan ada siapa baginda Nabi. Wakana dan ada itu min mudarotihi dari sifat keramah tamahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu sesungguhnya Nabi itu layadumu tidak pernah mencela, memaki, menyela atau mencela ya, atau aman kepada makanan apa wae asal disuguhkan kepada kita. Andaikan kita ndak doyan diem wae, jangan kok tempe goreng kok gini, tahu kok gini, makanan kok begini, apalagi kok di rumah Pak Guru ya, lokak kaget sore ndak dimasakkan lagi, kaget malam tidurnya yang si kok hadap ke sana, si kok hadap ke sini, sudah repot. Deal itu ya, tidak boleh kita itu mencaci atau menyacat makanan. Andaikan kita tidak selera, sudah diam baik, ya kan? Itu caranya begitu. Tapi jangan kita ucapkan untuk mencaci daripada makanan. Walayanhar dan tidak pernah membentak siapa Nabi khodiman kepada pembantunya. Walayadribu dan tidak pernah memukul siapa Nabi imro'atan kepada seorang perempuan, baik itu lanang, besak, kuat, istrinya untuk tinjuan, tidak boleh. Istri itu dilus-lus, disayang-sayang. Nah, itu istri begitu bukan untuk ditinju-tinju, tapi cerewet Pak, kelewatan. Ya itu memang perempuan begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Itu Pak RT kalau perempuan lagi cerewet, lagi jengkelkan hati, itu sodakoh yang besar tanpa modal Pak RT. Cukup diam dan sabar. Nah coba kalau lagi akur Pak RT nak merayu-merayu, nak minta jajan lah, minta modal. Tapi kalau pas seperti itu Pak Janes sodakohnya atau ibadahnya ndak modal, tinggal dengerin tinggal dengerin gitu kan. Nah yang ya itu sudah dapat pahala. Tapi kalau lagi akur Pak RT malah minta gelang, minta baju. Sodakohnya malah keluar modal gitu loh Pak RT ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Lagi pula Pak RT, perempuan tuh kalau tidak macam itu tidak seru. Nah, itu memang sifat perempuan begitu. Harus kita lagi pula itu sudah istri yang paling baik. Istri yang paling baik. Umpama istrinya Pak Lupi, ngamuk ngeromet-ngeromet dengan Pak Lupi. Itu sip Pak RT. Nah coba kalau istrinya Pak Lupi, ngeromet-ngerometnya cerewet-cerewetnya di tempatnya Pak RT, nah sudah. Kan? Nah, berarti perempuan elok sip bage. Kok bojone Badur le ngadu ngeromet-ngeromet karo Pak D seno. Nah sudah. Apalagi sama Pak Tamrin, viral lah kage. Nah, itu ya. Berarti perempuan yang seperti itu berarti sudah gini Pak RT. Pas, sip. Gitu. Artinya dia tahu tempat ngerometnya tuh di mana dengan suami. Nah, itu ya. Deal Pak RT ya. Nah, besok jangan kecil hati lagi kalau kena romet istri. Karena itu pas. Wah, ya tidak Pak. Ya latihan Pak RT, latihan ya. Sama-sama latihan, tapi nanti di angan-angan insya Allah betul. Di angan-angan insya Allah betul, kita bisa bersyukur. Wah betul nih Ande, kau ngerometnya, ngomel-ngomelnya sama aku. Lah cobalah datang ke rumah sebelah itu. Tidak karu-karuan. Sampai ke polisi pula kadang, sidang RT pula itu. Nah itu kan, qalal mu'alif rahimahullah. Deal itu ya. Jadi karena kita berkasih sayang kepada sama manusia, berlaku lemah lembut, itu adalah termasuk sodako. Dicontohkan oleh Nabi tidak boleh tidak pernah mencela atau istilahnya tuh macam mana ya, bersikap tidak sukalah dengan makanan itu. Bahkan pernah ingat apa itu kisah kurma masem. Begitu orang tuh datang ngasih kurma langsung dihabisin sama Nabi. Nah, sahabat curiga Pak Lupi. Ngapo Nabi? Biasanya Nabi kok dibagi-bagikan kok. Iko kok sudah dihabisin Nabi, orang tuh pergi. Nah, baru istilahnya itu beliau cerita.
Nah, padahal kurma itu apa masemnya ndak karu-karuan, ndak enak lah istilahnya. Nah, setelah orang yang ngasih itu pergi, yang sahabat lainnya tuh istilahnya ngato, kenapa Nabi kamu dengarin kok pelit? Padahal biasanya tidak seperti itu. Nah, aku menjaga perasaan orang yang ngasih kurma tadi. Andaikan ini kok kamu yang nyicip, dia pasti tersinggung. Nah, karena kan gitu. Nah, itu ya. Nah, itu contoh dari Nabi salah satunya, banyak nanti ya. Nah. Lah kita kadang ya ini maksudnya kita untuk bergurau ya kan. Lah kadang kita dibawain kawan, "Ngopo rambutan kok masuk begini?" kan gitu. Dan Nabi tidak begitu. Nah, itu ya. Qalal mu'allif rahimahullah. Jadi Nabi itu tidak pernah mencela makanan atau mencaci, tidak pernah membentak ibaratnya orang yang kerja di tempat dia, dan tidak pernah memukul perempuan. Wal mudaratu, dan adapun yang disebut mudaroh atau ramah tamah tadi atau bersifat lembut tadi, ya tarku dunia, yaitu meninggalkan dunia li ajli dini, karena untuk kebaikan agama. Aksul mudahanati, sebaliknya daripada mencari muka atau istilahnya itu apa ya, seperti itulah gambarannya ya. Jadi maksudnya begini, mumpama tentang perkara dunia, dia melindungi orang lain itu karena mungkin makanan yang tidak enak tadi, atau istilahnya gawenya yang kurang baik dengan kita pandang beliau dengan lemah lembut, yang tujuan kita karena melaksanakan perintahnya Allah dan mengikuti daripada sunnahnya Nabi, berlemah lembut kepada sesama manusia. Berarti yang asalnya mungkin masalah duit kita ditipu, atau mungkin apapun itu ya kan, atau kita difitnah atau apa, tapi dikarenakan mencontoh Nabi sedikit demi sedikit, kita alihkan itu untuk kepentingan agama. Yang asalnya tentang dunia, kita balikkan hati kita untuk kepentingan agama. Wa husnu su'ali, dan adapun banyaknya bertanya, ailil ulama'i, kepada para ulama, itu nisful ilmi, sebagian daripada separuh daripada ilmu. Li'anal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu yasilu, bisa dihasilkan apa ilmu bi, dengan sebab kita bertanya atau mendengarkan atau mengaji kepada para ulama. Wa khusnut tadbiri, dan sebaik-baik merenung itu ijza'il umuri, mencukupkan perkara ala ilmil awaqibi, atas ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Itu nisful maksiati, separuh daripada maksiat. Jadi merenung untuk sesuatu perkara yang baik, meninggalkan ilmu-ilmu yang sekiranya itu membahayakan, itu adalah sebelum berbuat. Maksudnya sebelum berbuat itu kita berpikir dulu, merenung dulu ya kan, baik apa tidaknya, maka itu adalah sebaik-baiknya kita itu merenung untuk meninggalkan daripada separuh kemaksiatan. Jadi merenung itu separuh meninggalkan daripada maksiat. Wa ya mukasabul insani, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan manusia. Alati yaisu, yaitu alladhi, yaitu pekerjaan yaisu yang bermaksiat siapa manusia tadi, bisa babi dengan sebab perbuatan tadi. Jadi umpama mau berbuat yang tidak baik, dipikir-pikir, diangan-angan, ya kan, ditimbang-timbang, wah kayaknya tidak baik, ini Allah ini melarang, ini aturan agama ini tidak baik, ini nafsu saya ini untuk berbuat itu supaya begini, nampak begini, ini itu segala macam. Lah itu namanya merenung atau at-tadbir. Nah, merenung itu separuh daripada meninggalkan maksiat. Karena andaikan nanti mendapat hidayah dari Allah, tidak jadi kita berbuat maksiat. Direnungi dulu. Apa Pak? Ya, tadabur, tadbir sama Pak, satu kata. Ya, nah, tadabur itu merenung artinya ya, mengangan-angan ya artinya. Nah itu wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu an, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.
Ini besok kalau Mbah Dur katanya berat. Biasanya nanti kalau Mbah Dur berat nih besok. Makolah keempat nih.